Halo guys, hari ini saya mau membahas tentang apa kata Alkitab tentang pornografi dan solusi apa yang bisa diberikan Alkitab untuk kita bisa mengantisipasi pornografi ini. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena di Indonesia sendiri tingkat pornografi sudah masuk kategori berbahaya, mengerikan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yaitu Pak Hadi Cahyanto mengungkapkan bahwa di Indonesia masuk peringkat 4 dunia dalam kasus pornografi anak. Dan di Asia Tenggara sendiri Indonesia masuk peringkat 2 dalam kasus pornografi ini. Mengerikan. Saya menghimbau kepada orang tua untuk lebih jeli lagi, lebih teliti lagi untuk mendidik anak kita. Khususnya video yang mereka tonton, foto yang mereka lihat, kita harus jeli dan teliti memperhatikan anak-anak kita. Iya. Kita tahu kita tidak bisa menolak perkembangan zaman ini di era modern ini. Di era modern ini kita diberikan kemudahan untuk kita bisa menggali informasi yang banyak di sosial media, di internet, dan memudahkan kita dalam mengaksesnya. Termasuk video porno ini. Kita bisa melihat gambar-gambar video yang ada di sosial media. Mengerikan guys, bro, sis. Beberapa hari yang lalu, tepatnya 7 hari yang lalu, saya melihat di berita ada 2 orang bocah di Makassar sedang melakukan perbuatan asusila. Dan kebetulan ada yang merekamnya, yaitu supir truk yang sedang lewat di area tersebut. 2 orang bocah ini melakukan perbuatan asusila di kuburan, bro sis. Tepatnya ada 3 bocah, yang 2 melakukan perbuatan asusila, yang 1 menontonnya. Mengerikan banget. 2 orang bocah melakukan perbuatan asusila di Makassar, tepatnya di kuburan. Dan mengerikan lagi, direkam guys oleh supir truk yang lewat di area itu. Dan disebarluaskan, diviralkan. Mengerikan banget. Ayo kita cari tahu apa kata Alkitab tentang pornografi. Saya mendapatkan ini di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Perhatikan baik. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Ketika kita melihat dan timbul rasa mengingininya, kita sudah berzina. Ketika kita nonton video porno dan timbul hasad, nafsu kita untuk kita mengingininya, kita sudah berzina. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, dosa yang terbesar yang membuat Tuhan murka di Alkitab mencatat ada 2. Yang pertama adalah mendukakan Roh Kudus. Yang kedua ialah perzinahan. Perzinahan adalah kekejian di mata Allah. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi, sebab kamu telah dibeli dengan harga, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini adalah perintah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa Tuhan memerintahkan kita memuliakan Dia? Karena ayat ini mencatat bahwa hidup kita lagi, diri kita ini bukan milik kita lagi. Tuhan sudah beli dan harganya lunas dibayar.
Tuhan sudah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi permuliakanlah Tuhan. Tidak ada lagi keinginan daging yang kita pertahankan, hawa nafsu yang kita pertahankan. Yang harus kita lekatkan adalah keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ayo, come on, saya mau kasih tahu kepada kita semua, kita cari tahu solusi apa yang bisa Alkitab berikan untuk kita bisa mengantisipasi pornografi. Yang pertama, saya mencatat ada 3 solusi yang Alkitab berikan untuk kita bisa mengantisipasi pornografi. Ada 3, catat baik. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ini adalah kunci. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, dan kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan harga lunas, dosa-dosa kita sudah Dia gantikan di atas kayu salib. Kalau kita menyadari itu, kita harus takut akan Dia, takut akan Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dengan arti gini, apa yang Tuhan pikirkan harus kita pikirkan. Percayalah, ketika kita takut akan Tuhan, hikmat-hikmat Tuhan akan turun di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Jadi apa yang kita perbuat, pastinya kita memuliakan Tuhan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sifat orang bodoh ialah menuruti hawa nafsu. Saya mendapatkan ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Perhatikan baik. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perhatikan baik. Orang bodoh akan menuruti hawa nafsu, kedagingannya. Maka pesan Tuhan, jangan hidup di dalam kebodohanmu. Saya dan saudara diperintahkan Tuhan untuk hidup kudus, sebab Allah kita adalah kudus. Ya. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, ubah mindset pikiran dunia menjadi pikiran sorgawi. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan menginginkan kita, mengarahkan kita untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang penuh dengan kefanaan, penuh dengan dosa ini. Jangan, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Pembaruan budi artinya berubahlah cara berpikir kita menjadi pikiran surgawi. Apa yang Kristus pikirkan, itu harus kita pikirkan. Berubah artinya mentransformasi kehidupan kita yang lama, yang mungkin kita masih menuruti keinginan daging kita, jatuh bangun dalam dosa. Tuhan menginginkan kita untuk berubah 180 derajat. Miliki pikiran Kristus dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita pikirkan, itulah yang kita perbuat. Kalau pikiran Kristus ada di dalam pikiran kita, pastinya kita akan memuliakan Tuhan. Apa itu pikiran Kristus? Filipi 4 ayat 8. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itulah pikiran sorgawi, pikiran Kristus. Saya mau katakan, standar hidup kita adalah Kristus. Itu adalah harga mati. Ya, jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu, sehingga kamu akan menjadi bodoh
di dalam perbuatanmu. Yang ketiga, cermat dalam memilih pergaulan. Solusi yang ketiga supaya kita bisa mengantisipasi pornografi, yang ketiga ialah cermat dalam memilih pergaulan. Perhatikan baik. Saya mau katakan gini. Di perkembangan zaman saat ini, yang modern ini, pergaulan semakin aneh, bro, sis. Kalau kita tidak cermat dalam memilih pergaulan, kita terjebak di dalam seks bebas, narkoba, kriminalitas. Apalagi internet memudahkan kita untuk mengakses apapun itu. Kalau kita salah dalam memilih pergaulan, jangan heran kalau kita jatuh di dalam perzinahan. Iya. Firman Tuhan bilang kayak begini di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayat 34, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Iya. Dosa lagi ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Perhatikan baik pesan Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Cermatlah dalam memilih pergaulan. Cermat. Jangan salah pilih pergaulan. Bro, sis, jangan membuat hidup kita menjadi malu dengan perbuatan kita, dosa kita sendiri. Saya mau katakan, kalau kita jatuh di dalam dosa pornografi, dosa perzinahan, percabulan, itu tidak untung, ruginya besar. Yang pertama, murka di hadapan Tuhan. Tuhan jijik lihat kita. Itu kekejian di mata Tuhan. Yang kedua, kita akan dikucilkan oleh keluarga kita sendiri, oleh lingkungan sekitar, teman-teman kita. Yang ketiga, hancur masa depan kita. Raib. Yang harusnya hidup kita terang, hidup kita punya visi dan misi, hidup kita sejahtera, karena kita jatuh di dalam pornografi, perzinahan, percabulan. Hilang masa depan kita, hancur hidup kita, dan hidup kita gak berguna, yang pastinya juga tidak akan memuliakan Tuhan. Come on bro, sis, jauhi pornografi. Kalau gak bisa, terapkan 3 poin ini supaya kita bisa mengantisipasi pornografi. Ayo, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, ubah mindset pikiran dunia menjadi pikiran surgawi. Yang ketiga, cermat dalam memilih pergaulan. Sekali lagi saya mau katakan, perzinahan, percabulan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Kalau kita masih menerapkan hukum Taurat, upah perzinahan ialah hukum mati. Karena Tuhan sudah gantikan, Tuhan sudah membuat pertukaran yang harus hidup kita binasa karena dosa kita sendiri. Tapi Dia gantikan di atas kayu salib. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan buat saya dan saudara. Come on. Khususnya setiap orang tua lebih teliti lagi, lebih bijak lagi, lebih cermat lagi untuk mendidik anak kita. Jangan sampai anak kita jatuh di dalam dosa perzinahan. Pornografi sudah masuk tahap berbahaya. Oleh sebab itu, come on, saya mengajak kita semua untuk dekatkan diri kepada Tuhan dan ikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Selamatkan Indonesia dari pornografi. Tuhan Yesus memberkati. See you